Para turis tiba-tiba melihat ke dalam lautan. Mereka terkejut karena air laut menjadi kering. Kejadian itu membuat orang-orang bisa melihat dasar laut yang sudah dangkal. Tidak tahu apa yang terjadi. Bugs menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Seketika ia mengangkat Nico dan meminta semua orang untuk lari. Sementara itu di menara pengawas, petugas jaga menekan tombol tanda bahaya. Suara alarm yang besar terdengar ke seluruh pantai. Semua orang bergegas berlari. Begitupun dengan para turis yang baru saja datang. Mereka berlarian dengan panik. Bugs yang sedang menggendong Nico bergegas keluar taman bermain. Dan sekarang tepat di belakang mereka semua, sebuah ombak setinggi 100 meter kini menerjang seisi pantai. Dan sekarang turis yang berada di kincir angin mulai putus asa. Begitupun dengan petugas jaga. Dan di saat yang genting, Bugs menyimpan anak itu ke dalam salah satu kios di taman bermain. Dan dalam sekejap tsunami menerjang pantai itu. Gemuruh ombaknya seperti lolongan sebuah naga. Dan semua bangunan juga dilalap oleh tsunami itu. Dan saat ombak itu mulai mendekati kios, Bugs ikut melompat ke dalam kios. Namun kios yang sangat kecil ini tidak mungkin bisa menahan kekuatan ombak itu. Dan akhirnya Bugs terbawa oleh arus ombak itu. Sampai akhirnya ia mencoba meraih sebuah kabel. Dan akhirnya ia muncul ke permukaan. Dan saat ini seluruh taman bermain dipenuhi dengan air laut. Bugs panik ketika melihat sekelilingnya. Dan akhirnya ia melihat Nico yang berpegangan di tiang telepon. Dengan sekuat tenaga Bugs berusaha berenang ke sana. Karena ia adalah pertama kalinya ini menolong Eddie temannya untuk menjaga Nico anaknya. Jika sesuatu terjadi pada Nico, ia takut Eddie tidak percaya lagi padanya. Saat tangannya mencoba meraih tangan Nico, Bugs kembali terbawa arus laut. Nico pun sudah tidak tahan bertahan di tiang telepon itu. Dengan cepat Bugs menyelam ke dalam air. Dan saat ia melihat Nico, ia segera memeluk Nico dengan sangat erat. Dan ia tidak akan pernah melepaskan Nico lagi. Bugs sangat bersyukur. Tak jauh dari lokasi mereka, Bugs melihat mobil pemadamnya belum terendam. Ia mencoba berenang ke sana dengan Nico. Ketika melihat banyak tiang, ia bergegas menuju ke arahnya. Ia segera membawa Nico ke atap mobil. Setelah itu ia menahan napasnya dan kembali menyelam. Dengan begitu ia bisa menghindari bencana. Saat berusaha naik ke atap mobil, ia merasa sangat letih karena air laut telah menguras fisiknya. Baru saja ia beristirahat, tiba-tiba Bugs mendengar seseorang meminta tolong. Dan ternyata seorang gadis muda terjebak di dalam air. Sebagai seorang pemadam kebakaran, Bugs tidak menunggu waktu lama. Ia meminta Nico untuk tidak pergi kemana-mana. Jangan bergerak. Ia kembali mengambil pipa air dan loncat ke dalam arus. Saat berenang ke sisi lainnya, ia mengikat pipa di pohon. Lalu ia berenang ke arah gadis itu. Setelah mereka meraih pipa, mereka berenang berlahan ke arah mobil pemadam kebakaran. Baru saja Bugs menyentuh mobil pemadam, ia menemukan lagi masih banyak orang yang sedang menyelamatkan diri. Akhirnya ia meminta gadis itu untuk menjaga Nico. Bugs mengabaikan kekuatan fisiknya yang berkurang. Ia kembali melakukan penyelamatan. Saat semua orang sudah berada di atas mobil, Bugs sudah sangat letih. Dan ketika ia melihat mayat-mayat mengambang, ia mencoba mengalihkan perhatian Nico. Karena ia khawatir Nico akan merasa trauma karena tsunami. Ia meminta maaf telah merepotkannya. Namun Nico justru berterima kasih kepada Bugs. Kau menyelamatkan hidupku. Dan kau menyelamatkan mereka. Namun bencana ini belum berakhir. Tak lama kemudian gelombang kedua datang lagi. Mobil pemadam kebakaran juga mulai terbawa arus. Seseorang tidak sengaja jatuh ke dalam air. Bugs gegas untuk menyelamatkan. Namun karena getarannya terlalu keras, Nico tak sengaja terjatuh. Bugs langsung panik saat melihat Nico terjatuh. Tanpa ragu ia segera menyelamatkannya. Dengan cepat ia melompat ke dalam arus. Nico, sampai akhirnya air laut sudah surut, ia belum juga menemukan Nico. Dan setiap ia bertemu dengan orang lain, ia selalu menanyakan keberadaan Nico. Namun tetap tidak ada kabar. Di dalam keadaan bingung, ia melihat sesuatu. Dan ketika ia mengambilnya, ternyata itu kacamata Nico. Hal itu membuat Bugs panik. Dan sekarang ia tidak tahu cara memberitahu Eddie. Dan setelah terdiam beberapa saat, ia mengalungkan kacamata Nico ke lehernya. Dan ia berjanji sebelum ia menemukan mayat Nico, ia akan terus mencari. Tak lama seseorang wanita di depan berteriak. Ternyata ada seorang anak yang terjebak papan jalan. Bugs bergegas untuk membantu, karena ia sangat ingin tahu apakah ini tubuh Nico. Tadi sangka tangan Bugs terluka terkena besi. Ia sama sekali tidak menyangka. Ternyata yang ia selamatkan bukan Nico.
Bats kembali bertanya tentang Nico kepada orang-orang. Lalu seorang mengatakan kepada Nico, ia melihat seorang anak laki-laki dibawa oleh orang-orang ke penampungan. Bats merasa ia memiliki bergegas ia ke penampungan. Dan saat malam itu tiba, ia menyeret tubuhnya yang lemah, berjalan menuju penampungan dengan jarak beberapa kilometer. Dan sekitar di keramaian, ia melihat sosok yang ia kenal. Kemudian bergegas berlari ke arahnya. Sesampainya di sana ternyata anak itu bukanlah Nico. Dan saat ini ia merasa mengalami gangguan di kepalanya. Beberapa orang meminta Bats untuk mengobati lukanya. Ia saat ini memperhatikan yang berlumuran darah. Ia hampir terjatuh karena kelelahan. Dua orang yang melewatinya dengan cepat membantunya duduk. Dan saat melihat ke atas, ia mengira Nico yang memegangi tubuhnya. Ia tetap menolak beristirahat. Pertama-tama ia mulai mencari di pusat medis. Dan segera menemukan petugas yang mencatat korban. Ia bergegas menanyakan nama Nico kepada penjaga. Itu sudah memeriksanya dan tidak ada nama Nico dalam daftar. Ia menyarankan Bats pergi ke tandam hitam. Hal ini membuat Nico sedikit bingung. Ia tidak berani pergi ke sana karena ia takut menemukan Nico di sana. Eddie dengan cepat menemui Bats dan menanyakan lukanya. Sampai dia melihat leher Bats, ia melihat kacamata Nico. Dengarkan aku bersumpah. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi aku sepertinya Eddie sudah mengetahui apa yang terjadi. Ia memilih diam dan tidak berbicara. Sampai akhirnya, saat dia berjalan meninggalkan Bats, Bats perlahan berbalik dan melihat. Saat ini, Nico berada di tangan gadis yang diselamatkan Bats. Dia berteriak mencari Bats. Melihat Nico masih hidup, Bats yang sudah kelatihan tidak bisa menahan tubuhnya. Temannya bergegas membantu Bats. Dan saat ini, sangat panik. Meskipun ia tahu Nico sudah selamat. Beberapa hari kemudian, Bats masih khawatir dengan keadaan Nico. Hatinya sangat terkecambuk. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Dan saat ia membuka pintu, tak disangka Eddie dan Nico datang menemuinya. "Hey Bats," dan Eddie datang ke sini karena ia ingin meminta Bats menjaga anaknya. Hal ini membuat Bats terkejut. Bencana tak bisa dihindari Bats. "Aku kehilangan dia, Eddie." "Tidak, kau menyelamatkannya. Hanya dia yang ingat bahwa kau telah menyelamatkannya. Seharusnya aku menjaganya dengan baik. Kau pikir kau telah mengecewakanku? Saya tidak bisa menghitung berapa kali aku gagal. Terlebih saat aku menjadi seorang ayah. Hidup di dunia ini, saya sangat senang jika menyerahkan anakku padamu. Mari kita ke kebun binatang sekarang." Jadi, akhirnya mereka itu berdamai. Dan ternyata guys, apa yang di pikiran Bats ternyata tidak seperti itu di pikiran Eddie. Dan akhirnya mereka kembali rukun. Demikian kisahnya, terima kasih.